Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Rolanda dengan NIM 2504616. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Sebelumnya izin Ibu, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha, yang dimana akan menjawab soal-soal yang telah Ibu kasih. Baik Ibu, saya akan menjawab soal yang telah Ibu berikan. Saya mulai dari soal yang pertama, yaitu nilai-nilai apa yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari dari awal kemunculannya hingga akhir atau kehancuran dari kerajaan tersebut, dan kenapa saudara berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut penting? Baik, itu soalnya Ibu. Di sini saya akan menjawab dari soal tersebut. Menurut saya, terdapat beberapa nilai yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari. Yang pertama, nilai kepemimpinan yang kuat dan visioner yang terlihat dari usaha para rajanya dalam membangun serta memperluas wilayah kerajaan. Yang kedua, nilai keberanian dan semangat persatuan yang tampak melalui upaya Singosari menjalin hubungan dengan wilayah lain di Nusantara. Selain itu, sejarah Singosari juga mengajarkan bahwa konflik internal dan perebutan kekuasaan dapat melemahkan suatu kerajaan. Kehancuran Singosari menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas dalam pemerintahan. Nilai-nilai tersebut penting karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi, masyarakat, maupun negara. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2, Ibu. Dengan soalnya, analisis kenapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai wawasan Nusantara. Jawaban saya, Kerajaan Majapahit disebut sebagai wawasan Nusantara karena berhasil mengembangkan gagasan penyatuan wilayah Nusantara dalam satu kekuasaan yang luas. Pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit memiliki pengaruh yang mencakup banyak daerah di Kepulauan Indonesia. Majapahit dianggap melanjutkan semangat penyatuan wilayah yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Sriwijaya. Oleh karena itu, Majapahit sering disebut sebagai wawasan Nusantara II karena berhasil memperkuat konsep persatuan wilayah Nusantara yang kemudian menjadi inspirasi bagi Indonesia modern dalam menjaga keutuhan bangsa. Baik Ibu, saya akan menjawab soal yang nomor 3 dengan pertanyaan, berikan argumentasi saudara tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat diangkat sebagai Patih Majapahit. Apakah ini bentuk dedikasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan, atau justru ambisi pribadi untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan raja dan para patih yang lain? Baik, jawaban saya, menurut saya, Sumpah Palapa lebih merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab Gajah Mada terhadap kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan. Melalui sumpah tersebut, Gajah Mada menunjukkan kesungguhannya untuk menyatukan Nusantara di bawah pengaruh Majapahit, walaupun kemungkinan terdapat unsur ambisi pribadi. Saya berpendapat bahwa ambisi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan kerajaan, bukan semata-mata demi kepentingan dirinya sendiri. Hal ini terbukti dari berbagai keberhasilan Majapahit dalam memperluas pengaruhnya. Oleh karena itu, saya melihat Sumpah Palapa sebagai wujud loyalitas dan pengabdian kepada kerajaan. Saya lanjut ke soal nomor 4. Yang pertanyaannya, banyak peninggalan Hindu dan Buddha yang masih eksis sampai hari ini, baik peninggalan berupa fisik seperti candi ataupun peninggalan berupa tradisi. Menurut saudara, peninggalan apa yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat Indonesia hari ini, dan kenapa peninggalan tersebut harus dihilangkan? Jawaban saya itu, menurut saya, peninggalan yang tidak lagi sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah sistem kasta yang membedakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan atau status sosial. Sistem tersebut tidak sejalan dengan nilai persamaan hak dan keadilan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Jika diterapkan sistem kasta dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial.
Oleh karena itu, nilai tersebut sebaiknya ditinggalkan, sedangkan peninggalan lain seperti candi, seni budaya, dan nilai toleransi tetap perlu dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi bangsa Indonesia. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya jawab Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.